Ya, tapi kan gua lebih baik daripada MK. Masa MK keputusannya bilang pasal itu sudah ceto welo-welo. Woi. Lu tuh ada untuk memberikan fatwa kepada orang yang bertanya. Dan orang itu pandangannya atau pendapatnya beda-beda tentang satu pasal. Yang Anda anggap sudah jelas itu buat orang tuh masih disputable gitu. Ya itu yang saya maksud tadi, ruang fantasi itu mau 8/10, mau 9/10 masih ada satu. Tapi kan M. Kodari kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Ia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan belakangan ini semakin memperlihatkan keganjilan yang cukup serius. Dengan dalih menguji norma, MK justru menciptakan norma yang melampaui produk legislasi DPR dan pemerintah. Ia mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan terbatas. Sekarang ini, antara kewenangan MK sebagai lembaga penguji dengan DPR dan Presiden sebagai lembaga produk legislasi sepertinya tidak memiliki batas jelas. Tapi kan apakah ini ada trik politik atau intrik politik nggak di balik putusan MK yang sekarang? Ya kalau itu kan wilayah gelap ya, yang kita tidak Kan bisa. kalau yang dulu kan intervensi katanya. Ya. Yang Intervensi. Iya, kalau- buktinya apa kalau- lu? Pasti nggak ada nggak ada. Iya, Itu kan gitu, iya kan yang disebut sebagai intervensi itu juga kan dulu nggak bisa dibuktikan. Nah karena itulah kemudian sekarang ini kan ada juga pelanggaran jawabannya- etik tadi. Kan ada MK putusan Iya. MK. Kenapa? Pelanggaran etik kan ada yang dulu. Iya, pelanggaran etik itu kan dalam kategori bahwa ada orang yang dianggap punya vested interest di situ. Bukan bahwa kemudian dia melakukan mengambil keputusan itu karena apa? Karena misalnya bribery, misalnya kan kayak kasus Akil Mohtar atau kasus Patrialis Akbar misalnya. Nggak ada bukti seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kalau kemudian dituding intervensi politik, ya bisa juga sebetulnya. Ya, intervensi. Intervensi, ya. Menurutnya, keberadaan MK bukan sebagai pembuat undang-undang. MK adalah penguji undang-undang yang menguji konstitusional suatu produk legislasi dan hanya berwenang untuk menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Kodari menambahkan, sebagai penguji, kewenangannya terbatas untuk meniadakan pasal yang bertentangan dengan undang-undang dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selebihnya, rumusan untuk melakukan perubahan dan perbaikan ada di DPR dan Presiden. Namun, M. Kodari terlihat gagap saat ditanya tentang putusan MK nomor 90 yang saat itu meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Atau diduga ini juga ada intervensi. Mhm. Sama seperti dulu juga Ya, patut dia diduga. bisa aja, tetap boleh juga dituding dengan tudingan yang sama. Tapi saya cuman melihatnya begini, bahwa memang hakim konstitusi itu sekarang berumah di atas awan. Ya, kita ini sekarang telah masuki satu fase di mana kita secara de facto punya lembaga tertinggi negara, namanya MK. Hasilnya apapun harus diterima. Iya, karena apapun keputusannya hasil diterima. Jadi kita ini secara de jure ya, secara aturan main itu nggak dikenal lembaga tertinggi negara. Dulu ada lembaga tertinggi negara yang namanya MPR, konstitusi versi yang lama ya, Undang-Undang 45 sebelum diamandemen. Nah, tapi sekarang de facto sebetulnya kita punya MK. MK itu setiap keputusannya itu seperti tap MPR. Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia. Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan elit politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia. Uji materi diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh elit politik, semacam demokrasi incorporated. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat kursi menjadi mahal, dan situasi itu bisa dimanfaatkan elit politik untuk mengunci calon-calon tertentu. Loh, ini kan tugas saya ini menjelaskan sesuatu yang nggak dilihat oleh orang, tapi sebetulnya depan mata mereka. MK ini telah menjadi tap MPR. Ya, keputusan MK ini jadi tap MPR, harus dilaksanakan final dan mengikat. Iya. Bedanya MPR dulu dipilih oleh rakyat, paling tidak sebagian besar kan, karena ada yang diangkat kan. Gitu. Justru kebalik yang sebagai Iya. Sekarang nggak ada yang dipilih oleh masyarakat, tapi keputusannya seperti tap MPR, nggak bisa dilawan. Nah, MPR dulu jelas-jelas adalah ya perwujudan dari kedaulatan rakyat. Makanya presiden itu adalah mandataris MPR. Sekarang yang dipilih rakyat itu adalah DPR dan presiden.
per hari ini desain politik kita yang mendapatkan mandat politik dari rakyat sebagai pengejawantahan dari sistem demokrasi, suara rakyat adalah DPR dan Presiden. MK kembali tidak bulat dalam putusannya. Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan. Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sejumlah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Tapi kan begini, kita ini sudah terlanjurkan bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi, dia itu sering menulis pasal-pasal. Menulis pasal-pasal. Menurut saya ini kebablasan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Terlalu lama dibiarkan kenapa? Karena sudah dipraktekkan berulang-ulang kali, sehingga kemudian dianggap benar. Nah, kalau pernah dengar istilah salah kaprah, itulah salah kaprah. Salah kaprah itu salah yang dianggap benar. Artinya Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan MK selama ini salah salah. kaprah? Sebagai lembaga yudikatif dia kan harusnya cuma menerima atau menolak saja. Termasuk putusan 90. Ya semuanya. Saya ngomong begini bukan baru-baru ya, bisa dicek. Saya ngomong udah dari lama gitu. Jadi kalau MK itu dia membuat undang-undang, dia seperti laboratorium di rumah sakit yang tugasnya cuma menyatakan ini orang demam berdarah atau tidak. Tapi ini petugas lab melangkah terlalu jauh, ngasih obat ya, bahkan nyuntik gitu. Itu wilayahnya dokter. Makanya saya sebut MK itu malpraktek.